Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tentang materi berikutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan data guna melakukan evaluasi, membedakan antara kondisi awal dengan kondisi sesudahnya. Ya, sebagai contoh, kita ingin mengetahui seberapa efektif matrikulasi dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan berjalan. Ya. Nah, pada tahap awal pertemuan tatap muka pertama kegiatan matrikulasi, kepada para mahasiswa diberikan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban. Nah, mereka mengisi, kemudian pada tahap akhir perkuliahan, ya, jadi sudah sekian kali perkuliahan, kemudian diberikan kembali post-test yang berisikan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang serupa dengan pretest di awal tadi. Nah, hasilnya kita bandingkan. Kalau pada kenyataannya hasil post-test itu banyak nilai betulnya dibandingkan pretest, nah ini menunjukkan bahwa perkuliahan matrikulasi itu sudah berjalan baik, efektif sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberikan pengenalan awal tentang materi-materi perkuliahan yang akan dibahas selanjutnya. Cara pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Nah, tentunya wawancara ini sangat mampu memberikan informasi yang rinci dan banyak kepada peneliti, ya. Nah, namun ya cenderung membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau si narasumber sulit ditemui, ya, mungkin karena kesibukan rutinitas, jadwal padat dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam melakukan wawancara seringkali juga kita dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, ya. Jadi kalau kondisinya tidak ideal, ya tentunya tidak kondusif untuk kualitas wawancara kita. Nah, seperti misalnya suara yang ribut, kemudian suasana yang kurang nyaman, ya, atau narasumber kita sedang tidak fokus, ya, sehingga jawabannya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Nah, untuk mengatasi hal ini maka penting bagi kita untuk membuat satu pedoman wawancara. Nah, sebagai contoh seperti berikut. Nah, contoh ini menunjukkan penelitian yang dilakukan guna ingin mengetahui bagaimana potensi gula kelapa di daerah Banyumas, ya. Informasi ini dapat diperoleh dari 3 narasumber, yaitu dari Dinas Perindustrian, dari pengrajin gula kelapanya atau produsennya, dan dari konsumen, ya. Nah, kemudian kita menyusun, ya, berbagai informasi yang kita perlukan guna mendapatkan data yang tepat tadi. Nah, ini contohnya kita memiliki beberapa informasi, ya, berapa jumlah pengrajin gula kelapa di Banyumas hingga bagaimana konsumsi atau pola pemakaian gula kelapa, ya. Nah, kemudian kita buat dalam satu tabel seperti ini, ya, lalu kita checklist informasi mana dapat kita peroleh dari sumber informasi yang mana, ya. Jadi informasinya seperti ini, maka narasumber yang relevan adalah ini, ya. Jadi relevansi ini harus kita jaga, ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk mengetahui informasi tentang jumlah gula kelapa di Banyumas, ya itu relevan kalau kita tanyakan ke Dinas Perindustrian, sangat tidak relevan kalau kita tanyakan ke konsumen, ya, mana konsumennya tahu, kan. Nah, begitu juga tentang bagaimana jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan gula kelapa ini. Nah, yang tahu secara detail adalah si pengrajin gula kelapa itu sendiri, ya. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan tepat
gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Cara pengumpulan data yang ketiga adalah diskusi terfokus. Seringkali dikenal dengan istilah FGD. Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan dialog langsung dengan sekumpulan orang yang berperan sebagai informan kunci untuk menggali informasi mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ya. Nah, jadi berbedanya dengan wawancara. Kalau wawancara itu kita lakukan person to person ya. Nah, namun kalau untuk diskusi terfokus ini kita lakukan terhadap banyak orang ya. Jadi mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kita kumpulkan dalam satu waktu, dalam satu tempat ya. Nah, kemudian kita pandu dalam diskusi tersebut dan mereka menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan ya. Nah, contoh misalnya kita ingin meneliti tentang bagaimana pengembangan pemasaran pariwisata Kalimantan Barat. Nah, kalau kita lihat dari topik ini, maka informasi ini bisa kita dapatkan dari beberapa pihak yang berbeda. Misalnya dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar, Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Kalbar. Kemudian bisa juga kita dapatkan informasinya dari para pelaku usaha pariwisata, misalnya Asita, kemudian hotel, travel agent, biro perjalanan wisata, dan pengusaha objek wisata lainnya. Nah, lalu bisa juga informasi ini kita dapatkan dari wisatawan itu sendiri, baik wisatawan Nusantara ya maupun wisatawan asing ya. Nah, kemudian yang harus dipikirkan selanjutnya di diskusi terfokus ini adalah apakah narasumber ini kita kumpulkan dalam satu waktu atau di waktu yang berbeda ya. Nah, ini masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau memang mereka dikumpulkan itu cenderung tidak mengganggu komunikasi yang nanti bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan, ya silakan di satu waktu ya. Nah, contoh misalnya tadi kita mau meneliti pengembangan pariwisata di Kalbar, ya itu bisa kita jadikan satu waktu. Nah, cuma kalau digabungkan ini biasanya ada informasi-informasi yang tersilent ya, jadi tidak terungkap karena khawatir menyinggung pihak-pihak tertentu ya. Nah, jadi ya memang idealnya kita kumpulkan informasi ini tidak pada kelompok narasumber yang berbeda ya, sehingga kita berharap mereka dapat dengan mudah dan nyaman mengungkap ya fakta-fakta yang mereka ketahui, dan kalaupun ada hal yang ternyata menyinggung pihak lain, ya itu tidak membuat pihak lain itu merasa tidak nyaman ya. Cukup si peneliti yang mengetahuinya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan indera. Nah, jadi indera kita ini kan mata, hidung, telinga, mulut, kulit ya. Jadi indera-indera inilah yang kemudian kita gunakan untuk merasakan ya. Jadi mata untuk melihat apa yang terjadi, telinga untuk mendengar ya apa suasana yang seperti apa yang terjadi, kemudian mencium ya, mengecap, meraba dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kualitas layanan ya di satu bank. Nah, kemudian kita tentu akan merasakan misalnya suasana ruang pelayanan yang kondusif. Yang kondusif yang seperti apa? Nah, apakah aromanya, bau wanginya, kemudian suasana ketenangan itu terlihat, lalu tidak ribut. Nah, itu kan semuanya bisa dirasakan dengan panca indera kita. Ya, itu maksudnya observasi. Nah, ini berikutnya diberikan contoh tentang pedoman untuk melakukan observasi. Ya. Nah, jadi misalnya tadi di satu bank ingin mengetahui bagaimana kualitas layanan karyawan, kualitas layanan kepada nasabahnya, ya. Nah,
Ada beberapa hal yang ingin diamati, mulai dari pengucapan salam oleh karyawan, apakah memberi senyum atau tidak, kemudian dia bertanya keperluan nasabah atau tidak, pakaiannya seperti apa, kemudian seragamnya, kemampuan dia berkomunikasi, ketelitian, kecekatannya, dan bagaimana kondisi ruang pelayanan, bersih, nyaman, atau seperti apa ya. Nah, di sini pengamat itu dalam contoh ini ada dua ya. Jadi memang pengamat itu sebaiknya tidak satu ya, supaya kita bisa mendapatkan data yang betul-betul valid maksudnya, sehingga tidak bias. Nah, kalau semakin banyak pengamat ya semakin baik ya, supaya konfirmasi datanya itu terjadi. Tapi tentunya ini akan membutuhkan biaya yang lebih besar ya, karena pengamat ini tugas lapangan kan juga pasti ada uang transportnya ya. Nah, jadi nanti setiap pengamat itu ditugaskan untuk memberikan tanggapan dari poin-poin yang menjadi objek observasi ya. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat, misalnya tadi dua pengamat ini, oh ternyata berbeda sama sekali atau relatif serupa. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai simpulan ya, sejauh mana kualitas layanan yang terjadi di bank tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri atau mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ya. Jadi dokumen ini kan merupakan data ya, data tertulis ya. Nah, jadi data tertulis ini ya dari si narasumber. Nah, jadi di sini contohnya bisa dari perusahaan yang diamati, seperti data penjualan, biaya produksi, data tentang pendapatannya, data jumlah karyawannya, begitu juga data dari instansi pemerintahan, misalnya yang tadi kita sebutkan di awal, data dari BPS, kemudian data dari Pemda Kalbar, Dispenda, Bank Indonesia, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keenam adalah pengumpulan data melalui studi literatur. Pengumpulan data dengan studi literatur ini dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ya. Jadi literatur itu ya bisa berupa textbook ya, buku teks, kemudian artikel jurnal ya, kemudian artikel-artikel terpublikasi lainnya ya. Nah, jadi misalnya kita menyatakan bahwa temuan penelitian oleh Ali Wati 2017 menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Budi 2016 menjelaskan hal yang berbeda, bahwa kepuasan tidak mempengaruhi loyalitas. Nah, ini adalah data, dan data itu kita peroleh dari artikel jurnal ilmiah ya, itu contohnya. Nah, yang ketujuh, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data, membagikan daftar pertanyaan kepada responden agar responden memberikan jawabannya ya. Nah, jadi kalau kuesioner ini sudah umum ya, banyak kita ketahui. Nah, bentuk kuesioner itu bisa berupa kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka, nah ini maksudnya dalam kuesioner responden diberi kesempatan menjawab sesuai dengan kalimatnya sendiri ya. Jadi kira-kira bentuk pola kalimatnya seperti contoh inilah nih di slide. Bagaimana pendapat Anda tentang harga barang di supermarket ini? Ya, responden dengan leluasa menjawabnya, menurut saya sudah cukup bersaing, atau saya merasa sangat. Nah, jadi kalimatnya itu sangat bervariasi tergantung pada pilihan kalimat di responden, si responden itu. Nah, yang kedua, bentuk kuesioner ini bisa berupa kuesioner tertutup. Nah, dalam kuesioner tertutup ini jawaban sudah kita sediakan. Jadi responden tinggal memilih saja ya. Nah, contoh pertanyaan yang tadi di terbuka kita jadikan pertanyaan tertutup menjadi seperti ini. Nah, kita buat pilihan jawaban, sangat mahal, mahal, cukup, murah, sangat murah. Nanti responden tinggal memberikan jawabannya ya. Nah, mana yang menurut Anda efektif? Kuesioner terbuka atau kuesioner tertutup?
Nah, itu semua tergantung kebutuhan kita ya. Jadi kalau saya pribadi seringkali mengkombinasikannya. Jadi kita beri pilihan tertutup terlebih dahulu, kemudian di bawahnya mohon kemukakan alasan saudara atas jawaban ini. Nah, dia nanti mengemukakan. Jadi dengan perpaduan ini akan mampu mendapatkan informasi yang lebih jelas ya tentang apa alasannya dia menyatakan sangat murah atau sebaliknya. Tapi tentu ini juga ada dampak psikologisnya. Kadang responden itu merasa malas untuk mengisi kuesioner yang terlalu berlembar-lembar ya. Itu kelemahannya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menyusun kuesioner itu seperti apa ya. Jadi dalam menyusun item-item kalimat kuesioner itu tidak muncul secara tiba-tiba ya. Terlebih dahulu kita harus runut dari variabelnya ya. Kita urutkan dulu variabelnya apa. Kemudian dari variabel kita turunkan definisi teoritik variabel tersebut. Selanjutnya dari definisi teoritik kita kemukakan definisi operasional variabel penelitian ya. Jadi tadi misalnya variabelnya adalah loyalitas. Definisi si A meneliti loyalitas, si B meneliti loyalitas. Definisi teoritik loyalitas bisa saja sama karena sumber rujukannya sama, tapi definisi operasional bisa saja berbeda antara dua peneliti. Nah, kemudian dari definisi operasional inilah kita turunkan menjadi indikator, dan dari indikator kita turunkan menjadi item. Ya. Nah, ini contoh operasionalisasi variabel yang dilakukan untuk variabel kepuasan konsumen. Ya. Nah, definisi teoritik ya, ini di dalam contoh sumbernya adalah Kotler tahun 2010 di halaman 42 ya. Nah, disebutkan di sini, kepuasan adalah perasaan senang kecewa seseorang setelah membandingkan kenyataan dengan harapan. Ya. Nah, kemudian definisi operasional kita susun dengan memadukan definisi teoritik dan objek atau setting penelitian kita. Nah, dalam contoh ini settingnya adalah konsumen smartphone Samsung. Nah, sehingga kata-kata seseorang ya di sini ya langsung kita masukkan objek kita yaitu konsumen smartphone Samsung, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini definisi operasionalnya. Perasaan senang dan kecewa konsumen smartphone Samsung setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan. Ya. Nah, itu tadi contoh tadi. Si A meneliti kepuasan, si B juga meneliti kepuasan. Definisi teoritiknya mereka ambil dari sumber Kotler 2010. Nah, sehingga definisi teoritiknya ya pasti sama antara si A dan si B. Nah, kemudian definisi operasionalnya, si A meneliti di industri layanan bank misalnya. Si B meneliti di industri manufaktur, misalnya mobil Avanza ya. Nah, sehingga definisi operasionalnya ini akan berbeda antara si A dan si B ya. Kalau si A ya perasaan senang kecewa nasabah bank setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan. Nah, definisi operasional si B menjadi perasaan senang dan kecewa konsumen mobil Avanza ya setelah membandingkan harapan dengan kenyataan. Nah, seperti itu kira-kira definisi operasional. Nah, kemudian dari definisi operasional ini kita turunkan menjadi indikator ya. Indikator ini adalah pengukur dari variabel ya. Nah, variabel-variabel yang kita gunakan dalam ilmu sosial ya seperti manajemen ini umumnya variabel yang tidak bisa terukur secara langsung. Nah, beda dengan variabel dalam bidang ilmu eksak ya. Nah, contoh misalnya kalau di keuangan kita ambil contoh ya. Punya variabel tentang hutang. Nah, hutang itu merupakan variabel yang observed, dapat terukur secara langsung. Jadi dari 5 perusahaan, masing-masing punya nilai hutang. Nah, mana yang hutangnya tertinggi, mana yang terendah, itu dapat diketahui langsung dari angka-angka pada hutang tersebut. Nah, tapi kalau di penelitian manajemen pemasaran yang seperti ini contohnya, ya, kita tidak bisa mengukur kepuasan langsung. Ada 5 orang, A, B, C, D, E,
mana yang kepuasannya lebih tinggi, mana yang kepuasannya lebih rendah, tidak bisa terukur langsung. Maka kita harus membuat pengukurnya, ya. Nah, contoh pengukurnya di sini adalah perasaan senang dan kenyataan sesuai harapan. Perasaan senang dan kenyataan sesuai harapan ini indikator kita tarik dari definisi teoritik Kotler, sehingga sumbernya adalah dari Kotler. Ini dalam jurnal saya kebetulan ya, Listiana 2015. Nah, kemudian dari perasaan senang tadi kita harus turunkan kepada item supaya responden memahami apa yang informasi apa yang ingin diperoleh darinya, ya kan? Nah, jadi itemnya menjadi saya merasa senang menggunakan smartphone Samsung. Kalau si A, jawabannya adalah sangat setuju dengan pernyataan ini. Kemudian si D, jawabannya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Berarti si A nilai perasaan senangnya itu ya paling tinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan si D. Nah, seperti itu ya. Begitu juga kenyataan sesuai harapan. Kita buat itemnya menjadi kinerja smartphone Samsung yang digunakan saat ini sudah sesuai dengan harapan saya. Nah, si A menjawab kurang setuju, si E menjawab sangat setuju. Maka untuk item ini si E lebih tinggi daripada si B. Nah, setelah kita menyusun item, barulah kemudian kita pindah ya, di copy paste saja masuk ke bentuk kuesioner ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi contoh yang pertama tadi, saya merasa senang menggunakan smartphone Samsung. Kita beri pilihan jawaban ya. Kinerja smartphone Samsung yang saya gunakan saat ini sudah sesuai dengan harapan saya. Kemudian pilihan jawabannya juga disertakan. Nah, atau pola kuesioner yang lain dengan tabel menjadi seperti ini. Sebentar, tidak ada ditampilkan di sini ya. Jadi ini bisa kita tampilkan ya. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk kalimat seperti ini, bisa juga kita tabelin. Di tabel itu maksudnya pilihan jawabannya kita masukkan dalam tabel di sini ya. Apakah sangat setuju, tidak